Jadi perilaku dari Ferdian Paleka ini juga salah dan Waria ini juga salah. Semuanya ini salah dilakukan dan bisa membuat hati orang gelisah, pusing, kesel dan lain semacamnya. Ini dilarang oleh agama. Perilaku dari Ferdian Paleka sama sekali tidak ada manfaatnya dan tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di konten interview. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancari salah satu guru saya yang masyhur dikenal dengan Gus Ama. Beliau dari channel Islamiyah Syafi'iyah Official. Dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akhir-akhir ini lagi diperbincangkan. Yang pertama, mengenai hukum prank dalam Islam. Sebenarnya prank ini di dalam Islam itu bagaimana? Karena kita sudah terhubung dengan beliau, mari kita simak jawabannya. Berbicara tentang ngeprank yang banyak dilakukan serta digemari oleh kaum milenial di era sekarang. Pertama, ngeprank secara istilah adalah ngerjain orang dengan tujuan guyon dan asik-asikan. Cuma di dalam agama, jika ngeprank ini bisa membuat hati seseorang sakit atau luka, maka jelas ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka jangan sekali-kali membuat hati seseorang itu gelisah. Maka di dalam salah satu kitab Bujairami Al-Khatib dijelaskan haram bagi seseorang mengambil benda atau sesuatu milik orang lain dengan tujuan guyon. Kenapa? Li'anna fihi tarwi'an liqalbihi, karena perbuatannya bisa membuat gelisah kepada seseorang. Jelas ngeprank ini kalau seumpamanya dilakukan dan bisa membuat hati orang gelisah, pusing, kesel dan lain semacamnya, ini dilarang oleh agama. Nah, terus Gus, mengenai prank yang viral akhir-akhir ini, membagi sembako yang ternyata isinya sampah kepada waria, itu bagaimana Gus? Menanggapi tindakan ngeprank yang dilakukan oleh Ferdian Paleka kepada para waria dengan membagi-bagikan sembako yang ternyata isinya adalah sampah, ini sama sekali semuanya perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Mengapa? Karena yang pertama, perilaku dari Ferdian Paleka sama sekali tidak ada manfaatnya dan tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum. Yang kedua, waria ini juga tercela di dalam agama karena telah merubah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perilaku dari Ferdian Paleka ini juga salah dan waria ini juga salah. Semuanya ini salah. Nah, itu dia masalahnya Gus. Kan kita sudah tahu sendiri bahwasanya waria memang tidak dibenarkan dalam agama. Terus apakah nanti itu dapat merubah terhadap hukum yang di awal, yaitu pranknya diperbolehkan kalau ke waria? Soalnya sekarang yang lagi viral juga mengenai tanggapan santri ya, karena yang di prank adalah banci ya gak masalah di prank. Meskipun pranknya bermasalah, tapi kalau yang di prank banci itu gak masalah. Apakah memang itu betul Gus? Lantas apakah hukum ini bisa berubah meninjau objeknya? Semisal perbuatan jahat yang ditujukan kepada waria akan merubah hukum menjadi boleh. Perlu diketahui perbuatan jahat, perbuatan dolim, perbuatan menyakiti seseorang, siapapun itu orangnya, hatta itu pelacur, pencuri, penjudi, waria, itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Mengapa? Karena yang harus kita benci adalah fi'lunya, perbuatan maksiatnya, bukan orangnya. Jadi yang harus kita ingkari, yang harus kita tidak setujui adalah perbuatan maksiatnya. Ini yang harus kita benahi. Kalau orangnya ini tetap kita tidak boleh menyakiti, tidak boleh kita mendolimi. Tapi kalau perbuatannya harus kita benci dan harus kita benahi. Jadi ala kulli halin
menyakiti hati seseorang, siapapun itu orangnya, berbuat jahat, berbuat dolim kepada mereka, ini merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Lantas menyakiti hati seseorang itu batasannya di dalam kitab-kitab itu seperti apa, Gus? Mengenai batasan menyakiti seseorang yang dilarang oleh agama, itu kembalinya kepada uruf. Jadi setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap tindakan yang secara uruf, secara kebiasaan, kalimat, perbuatan seperti ini sudah bisa menyakiti sesama muslim, maka ini dilarang oleh agama. Maka jangan sekali-kali kita menganggap rendah, kita mencela, kita mencaci maki kepada orang lain. Di dalam salah satu kitab disebutkan, la tahqirannah wairokah, jangan sekali-kali engkau mencela orang lain. Fa innahu rubbama sara azizan, karena takutnya dia diangkat oleh Allah menjadi orang yang mulia, wasirtah zalilan, sedangkan engkau diturunkan menjadi orang yang hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan jenengan kepada para prankster, para orang konten kreator yang memang isinya prank yang mana akhir-akhir ini lagi marak, itu pesan jenengan itu bagaimana? Pesan terakhir dari kami untuk yang hobi ngeprank, siapapun orangnya, agar menggunakan media sosial ini sebagai sarana untuk menyalurkan, untuk menyebarkan kebaikan, hal-hal yang positif dan memberi manfaat untuk sesama. Karena media sosial ini adalah wasilah, sedangkan wasilah ikut kepada makosid. Innalil wasail hukmal makosid. Sesungguhnya sarana itu tergantung tujuannya. Jika menggunakan media sosial ini untuk tujuan yang baik, untuk konten-konten yang bermanfaat, ini adalah perbuatan terpuji. Jika menggunakan media sosial ini untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka ini adalah perbuatan yang tercela. Sekali lagi, innalil wasail hukmal makosid. Sarana itu tergantung dari tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah selesai, tapi ini sebenarnya bukan perbincangan kita terakhir, enggak. Ini nanti setelah ini akan ada lagi konten-konten baru. Saya dari channel Mirabilia Takrini dan juga beliau Gus Ama dari channel Islamiyah Syafi'iyah Official. Maka dari itu Anda subscribe dan juga aktifkan notifikasinya biar nanti kalau kami update kembali, biar kalian dapat pemberitahuan dan bisa menonton untuk pertama kali. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.